Sebuah tragedi yang mengenaskan, kekasih tewas terbunuh, calon mertua meregang nyawa. Tentara musuh datang menyerang, membunuh semua orang yang ada di dalam istana. Sebuah pesta pernikahan berubah jadi ajang pembantaian. Gak perlu jauh-jauh ke dunia Game of Thrones buat dapetin tragedi di hari pernikahan. Semuanya itu terjadi di negeri kita sendiri. 1000 tahun yang lalu, tepatnya di timur Pulau Jawa. Namun para dewa masih memberikan keselamatan pada sang pengantin lelaki. Dia kabur ke hutan dan menyusun ulang kekuatan untuk kemudian turun gunung dan membalas para musuh-musuhnya. Ia lalu mendirikan kerajaan, sebuah kerajaan yang melegenda di Jawa Timur, Kediri. Namanya pun menjadi harum bahkan hingga saat ini. Inilah dia kisah Erlangga dan Kediri. Latar belakang. Membahas kerajaan Kediri, kita nggak bisa lepas dari asal-usul kerajaan ini. Leluhur kerajaan Kediri berasal dari kerajaan Medang atau Mataram kuno yang pada tahun 929 Masehi berpindah secara misterius ke Jawa Timur. Nggak diketahui apa yang menjadi penyebab Medang pindah ke Jawa Timur. Kemungkinan besar karena Gunung Merapi meletus, menewaskan banyak orang dan merusak lingkungan. Ada juga kemungkinan kalau di Jawa Timur ada sungai berantas, di mana tanah lebih subur dan pertanian lebih maju. Menurut prasasti Turian, raja pertama ketika berpindah ini adalah Empu Sindok. Ia mendirikan pusat kerajaan di Tamulang, kemudian berpindah ke Watugaluh. Ia juga menginisiasi wangsa baru yaitu Isyana, mengganti wangsa sebelumnya yang udah berkuasa lama, yaitu Shailendra dan Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno ini berhubungan baik dengan Bali. Putri Empu Sindok, Isana Tunggawijaya, kemudian berjodoh dengan seorang bangsawan kerajaan Bali, Sri Lokapala. Keduanya pun menjadi penguasa setelah Empu Sindok turun. Isana memiliki anak bernama Makuta Wangsawardana dan kemudian menjadi raja menggantikan ibunya. Makuta memiliki 2 anak, seorang perempuan bernama Mahendra Datta atau Gunapriya Dharmapatni dan Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh ini kemudian menggantikan ayahnya sebagai raja. Sedangkan Mahendra Datta kembali berjodoh dengan putra mahkota dari Bali, yaitu Darmodayana Warmadewa. Dia menghasilkan 3 orang anak, yaitu Erlangga, Marakata Pangkaja, dan anak bungsu. Nah, itulah silsilah dari tokoh utama kita kali ini. Erlangga bisa dibilang adalah cicit dari Empu Sindok dan punya keterikatan dengan kerajaan Mataram kuno dan Bedahulu di Bali. Erlangga sebenarnya adalah putra mahkota kerajaan Bedahulu, tapi kemudian dia dijodohkan dengan putri Dharma Wangsa Teguh dan diproyeksikan menjadi penggantinya untuk jadi Raja Mataram. Nah, pada saat itu ada sebuah kerajaan di Nusantara yang menjadi pusat perekonomian dan kebudayaan dan tenar di Asia Tenggara. Kerajaan apakah itu? Sriwijaya. Ketenaran dan kekayaan Sriwijaya bikin Dharma Wangsa Teguh ini cukup iri. Dia kemudian melancarkan beberapa serangan pada Sriwijaya. Serangan-serangan ini berlangsung lama hingga 1 dekade. Namun pada akhirnya semua berhasil dihalau oleh Sriwijaya. Sibuk dengan urusan luar negeri, Dharma Wangsa Teguh lupa kalau ia punya musuh dalam selimut. Saat itu ia melangsungkan pernikahan anaknya dengan Erlangga yang berusia 16 tahun. Tanpa ada hujan, tanpa ada petir, tiba-tiba kerajaan diserang oleh seorang raja bawahan bernama Wurawari. Wurawari datang ke istana bagaikan air bah bersama tentara-tentaranya. Ia membunuh semua orang, termasuk Dharma Wangsa Teguh dan putrinya. Ia juga membakar istana hingga menjadi puing-puing. Kerajaan Mataram kuno lenyap dalam sekejap. Raja-raja daerah melepaskan diri. Bencana itu disebut dengan Mahapralaya atau kiamat. Untungnya Erlangga selamat dari Mahapralaya itu. Ia kabur ke hutan Wanagiri bersama gurunya Empu Narotama. Erlangga pun hidup layaknya para pendeta suci. Orang-orang menganggap dia adalah titisan Wisnu karena selamat dari bencana pralaya. Ia tinggal di hutan di lereng gunung, hidup layaknya para pendeta. Makan apa aja yang pendeta makan dan berpakaian kulit. Ia menghabiskan waktunya dengan bertapa dan berlatih. Akhirnya pada 1019 atau 941 Saka, para pendeta merestui Erlangga untuk menjadi raja. Usai ditahbiskan, Erlangga turun gunung untuk membasmi para musuh lamanya. Hal ini sesuai dengan sifat Wisnu, yaitu kembali setelah masa kiamat, Kali Yuga, dan memulai sesuatu yang baru. Siap-siap, dengan rentetan kemenangan mengagumkan yang dicetak oleh Erlangga. Kemenangan pertama Erlangga dicatat di Prasasti Ken tahun 1021. Di situ tertulis kalau dia ngasih penghargaan berupa status sima bagi para penduduk di sana.
Mereka udah berjasa ngancurin musuh di bagian barat kerajaan. Dari sini terlihat bahwa pertama-tama Erlangga bergerak ke arah barat. Nah, status Sima tuh apa? Nanti kita akan bahas di part selanjutnya. Kemenangan itu dilanjutkan pada tahun 1029. Kali ini Erlangga menyerang daerah Wuratan dengan rajanya yang bernama Wisnu Prabawa. Wisnu Prabawa ini adalah anak dari raja yang dulunya ikut nyerang pesta pernikahan Erlangga. Sekali lagi Erlangga memenangkan pertempuran. Pada tahun 1030, dia mengalahkan Raja Hasin. Dia juga memberikan penghargaan atau status Sima bagi rakyat desa baru atas bala bantuan yang dia terima. Tahun 1031, dia lanjut mengalahkan Raja Panuda dari Wengker. Panuda yang bersosok seperti raksasa Rawana ternyata kalang kabut dapat serangan Erlangga. Dia dikejar sampai desa Galuh dan keratonnya dihancurkan hingga tak bersisa. Tahun berikutnya 1032, dia ketemu sama musuh besarnya, Wurawari. Wurawari yang dulu adalah aktor utama Pralaya di pesta pernikahan Erlangga. Keduanya bertarung di Magetan dan Erlangga keluar sebagai pemenang. Dengan lenyapnya Wurawari, maka habislah sudah para perusuh di masa lalu. Erlangga udah impas nih membalas dendam. Tapi tanah kerajaan masih dipenuhi beberapa raja yang memberontak. Salah satunya adalah seorang raja wanita bertubuh raksasa. Prasasti Pucangan tidak menyebut siapa sosok ini, tapi Erlangga berhasil meraih kemenangan dan mendapatkan banyak jarahan dan rampasan. Hanya kemenangan demi kemenangan sepertinya buat Erlangga lupa daratan. Di pertarungan selanjutnya, dia menerima kekalahan. Nggak disebutin juga siapa yang berhasil mengalahkan Erlangga ini. Wajar, siapa yang mau catat nama orang yang bikin malu raja. Akibat kekalahan ini, Erlangga meninggalkan pusat kerajaan di Watan Mas dan mengungsi ke Patakan. Selama ia mengungsi, seorang bangsawan bernama Dyah Tumambong berdoa kepada Batari Durga untuk memberikan raja kemenangan. Percaya atau tidak, doa ini membuat raja bersemangat dan ngebales sang pemberontak. Erlangga merebut kembali ibu kotanya. Dyah Tumambong pun diberikan penghargaan sebagai Rakai Halu, orang kedua di bawah raja. Selain itu, desanya, Desa Terep, diberikan status Sima. Pertempuran terakhir yang dilalui oleh Erlangga adalah melawan Raja Wijayawarma dari Wengker tahun 1035. Dengan kalahnya Raja Wengker ini, maka lenyaplah sudah semua pemberontakan di kerajaan. Untuk pertama kalinya, Erlangga dapat memerintah dengan damai. Identitas dan jasa sang raja. Sebenarnya gigs, Erlangga tuh tidak pernah menyantumkan apa nama kerajaannya di semua prasasti yang dia tulis. Ada yang berasumsi Kahuripan, ada pula yang berasumsi Kediri. Tapi untuk mudahnya kita sebut aja Kediri ya. Pada saat ditahbiskan, Erlangga ini bergelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Erlangga Ananta Wikramo Tunggadewa. Panjang ya. Kita bahas satu-satu apa artinya. Sri Maharaja adalah sebutan jabatannya, yaitu raja. Rakai Halu adalah gelar di bawah Rakai Hino, yang artinya adalah putra mahkota. Ini nimbulin dugaan bahwa sebenarnya bukan Erlangga lah yang dipersiapkan menjadi putra mahkota utama, melainkan istrinya yang dulu tewas pada saat bencana. Sri Lokeswara adalah sebutan lain dari Avalokiteswara. Dalam agama Buddha, itu berarti penguasa dunia. Dengan mengemban nama ini, Erlangga diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Dharma. Dharma Wangsa Erlangga adalah nama diri. Nama ini juga dipakai oleh mertuanya, juga adiknya di Bali. Ananta artinya tidak berakhir. Wikrama artinya gagah berani. Utunggadewa artinya adalah keturunan dewa yang maha tinggi. Erlangga dianggap sebagai keturunan dewa yang maha tinggi dan kegagah beraniannya tidak pernah berakhir. Selain itu, dalam beberapa prasasti, misalnya Pucangan, turun yang Kamalagian, Erlangga sering menyebut dirinya sebagai seorang Cakrawarti. Apa itu Cakrawarti? Cakrawarti artinya ia bertindak sebagai payung dunia, penguasa bumi yang diyakini memimpin kelangsungan hidup alam semesta. Ia adalah gambaran seorang raja yang ideal. Ini sesuai dengan sifat Wisnu, yaitu sebagai penguasa utama dan pelindung bumi. Maka Erlangga dengan ini menahbiskan dirinya sebagai titisan Wisnu. Untuk menambah legitimasi, dia membuat lambang kerajaan adalah Garuda Muka. Di Garuda Muka, kedua tangan Garuda menyangga Wisnu yang duduk di atas punggungnya. Tindakan-tindakan legitimasi titisan Wisnu ini berlanjut pada raja-raja Kediri berikutnya. Misalnya Raja Jayabaya dalam Kakawin Baratayuda dan Hariwangsa. Lalu Raja Kameswara dalam Kakawin Smaradana. Agama Hindu aliran Waisnawa yang berpusat ke Dewa Wisnu itu populer di mata rakyat.
Puncaknya, pada zaman Raja Kertajaya, terjadi sebuah ketidakadilan. Para Brahmana Siwa merasa kebebasan beragama mereka terganggu dan dikekang. Dan tahu nggak mereka datang ke siapa? Seorang pemuda rebel bernama Ken Arok. Dia pun memberontak dan menjadikan Kertajaya sebagai raja terakhir Kediri. Yuk, yang mau Ken Arok dibahas selanjutnya, komen di bawah ya. Sebenarnya banyak banget yang request Ken Arok, Ken Dedes, kisah cintanya sih. Ya boleh lah ya setelah ini aku bahas. Sekarang kita balik lagi ke Airlangga. Airlangga ini dikenal sebagai raja yang reformis dan dermawan. Ini jelasin satu-satu ya. Dari dermawannya dulu. Kalian masih ingat tentang status Sima? Status Sima ini artinya adalah pembebasan pungutan pajak. Jadi, sebuah penduduk daerah atau orang-orang tertentu tuh nggak perlu bayar pajak ke negara. Enak ya, coba satu Indonesia status Sima. Nggak bercanda deh. Canda loh. Status Sima ini ada dua tipe, yang berjasa bagi raja atau yang dapat tugas khusus. Tugas khusus misalnya adalah merawat bangunan suci atau bendungan. Hal ini tercatat dalam prasasti Patakan, di mana rakyatnya harus merawat bangunan suci Sanghyang Patahunan. Pada prasasti Kamalagian, rakyatnya diberikan status Sima karena mereka harus memelihara bendungan Waringin Sapta yang baru dibangun Airlangga. Sedangkan dari sisi jasa, misalnya dalam prasasti Cane, rakyatnya dikasih status Sima karena berjuang bersama raja dalam menumpas musuh. Lalu ada prasasti Kakurugan. Raja nganugerahin status Sima bagi keluarga Dyah Kaki Ngadulengan bersama keturunan-keturunannya karena sudah membaktikan diri untuk raja saat perang. Jangan lupa pula prasasti Terep yang udah disebutin di awal bagi keluarga Dyah Tumambong. Raja Airlangga ngeluarin sebanyak 33 prasasti selama ia berkuasa dan hampir seluruhnya adalah tentang status Sima. Selain contoh-contoh di atas, masih banyak lagi status Sima yang diberikan oleh Airlangga. Oleh karena itu, nggak salah, Airlangga ini dicintai oleh rakyat Kediri. Dia mah bukan raja yang pelit. Nah, sekarang kita bahas yang reformis ya. Airlangga ini tuh selalu merhatiin keadaan rakyatnya untuk berubah menjadi lebih baik. Misalnya, dia sengaja memindahkan ibu kota yang awalnya berada pada Watanmas menuju Kahuripan. Kalau ditelisik, ia sengaja mengubah ibu kotanya dari daerah pantai menuju ke pedalaman untuk lebih dekat dengan aliran Sungai Berantas. Hal ini karena dia ingin mengembangkan peradaban rakyat Kediri. Dia ingin memajukan pertanian, karena makin ke hulu, tanahnya akan semakin subur. Dia juga ingin menghidupkan pelabuhan-pelabuhan kecil di sepanjang sungai. Jangan lupa, tadi udah aku sebutin, dia membangun bendungan Waringin Sapta. Bendungan ini penting untuk mencegah banjir musiman dan membantu warga untuk irigasi pertanian. Raja Airlangga juga memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh. Para ahli memperkirakan pelabuhan ini adalah Surabaya sekarang ini, dan jadi penting dalam perdagangan antar pulau. Selain itu, ada pula pembangunan pelabuhan Kambang Putih, Tuban, sebagai pelabuhan mancanegara. Kambang Putih diselesaikan pada zaman anak dari Airlangga, Garasakan. Kalian tahu nggak gigs, kenapa Airlangga tuh begitu niat memajukan perekonomian Kediri? Mungkin dugaan aja ya, tapi saat ia bertahta, Sriwijaya kena serang kerajaan Chola India beberapa kali. Dan karena serangan-serangan fatal ini, Sriwijaya hancur lebur. Itulah kenapa ia pengen ngegantiin posisi Sriwijaya sebagai pusat perdagangan Nusantara. Dan menurut kami cukup berhasil ya, karena nama Kediri terkenal ke seantero Nusantara. Dari sisi agama, tentunya Airlangga mastiin rakyatnya supaya beribadah dengan taat. Hal ini terlihat dari beberapa status Sima yang diberikan untuk merawat bangunan suci. Selain itu, Airlangga juga membangun lingkungan pertapaan bernama Sriwijaya Srama di Turunhyang. Dia juga membangun pertapaan resi di desa Barahem, Puncangan. Dari semua tindakan di atas, maka wajar kalau kami bilang Raja Airlangga ini adalah raja yang baik. Dia selalu merhatiin kepentingan rakyatnya dan pengen mereka supaya bisa maju. Semoga kita dapat pemimpin kayak gitu. Lagi. Raja Airlangga juga ninggalin sebuah karya susastra yang bernilai, Arjuna Wiwaha, yang digubah oleh Empu Kanwa, nyeritain tentang Arjuna yang melakukan perjalanan pertapaan di Gunung Himalaya. Dia dapat tugas dari para dewa buat ngalahin raksasa bernama Niwata Kawaca. Pada kisah ini, Arjuna diberikan godaan para bidadari, juga mendapatkan ujian dari para dewa. Seperti kisah-kisah Hindu pada umumnya, Arjuna berhasil mengalahkan sang raksasa dalam pertempuran terakhir. Arjuna menang dan mendapatkan hadiah dari para dewa. Arjuna Wiwaha kini menjadi salah satu peninggalan Airlangga yang dapat dikenang hingga masa sekarang. Turun tahta.
Setelah memberikan banyak jasa dan kemajuan bagi rakyat Kediri, Airlangga pun turun tahta. Tahun 1042 atau 964 Saka, menurut prasasti Gandakuti, ia mundur dengan gelar Aji Padukam Pungku Sang Pinaka Catra Ningbuwana. Airlangga lalu melanjutkan hidup sebagai pertapa. Namun sebulan kemudian, menurut prasasti Pamuatan, Airlangga kembali duduk di tahta Kediri. Alasannya, putrinya yang seharusnya jadi penyandang mahkota juga mundur dan ikut Airlangga jadi pertapa. Namanya adalah Sri Sanggramawijaya Tunggadewi. Akibatnya, kedua adiknya berebut tahta Kediri. Airlangga bingung, dia naik tahta lagi dan berusaha adil bagi anak-anaknya. Tadinya dia sempat mengutus Empu Barada ke Bali supaya salah satu anaknya bisa memerintah di sana. Tapi ternyata adiknya Airlangga yaitu Marakata Pangkaja udah jadi raja dan menolak usulan itu. Akhirnya Airlangga memutuskan bahwa kerajaan harus dibagi dua, Jenggala di timur dan Panjalu di barat. Jenggala ibu kotanya adalah Kahuripan, sedangkan Panjalu adalah Daha atau Dahanapura. Jenggala di timur diperintah oleh Mapanji Garasakan, sedangkan Panjalu di barat diperintah oleh Samarawijaya. Dengan ini harapannya keduanya bakalan puas dan berdamai satu sama lain. Tapi prasasti berkata lain. Tahun 1044, Mapanji Garasakan bertarung melawan kakaknya, Raja Panjalu di Turunyang, dan menang. Raja Panjalu mundur dan menyusun kekuatan kembali. Tahun 1050, penduduk Kambang Putih memberontak kepada Mapanji Garasakan. Tapi ia berhasil memadamkan pemberontakan. Tahun 1052 terjadi perebutan kekuasaan di tahta Jenggala itu sendiri. Alanjung Ayas, raja baru, harus menyingkir ke hutan dan kembali diganti oleh Mapanji Garasakan. Tahun 1053 kembali lagi terjadi pertempuran antara Garasakan dengan Raja Panjalu. Jitendrakara di desa Garaman. Garasakan kembali menang dan menganugerahkan status sima kepada penduduk desa Garaman. Begitulah gigs, kisah sejarah antara Panjalu dengan Jenggala dipenuhi dengan pertikaian dan permusuhan. Sampai akhirnya kita tiba pada raja yang menyatukan Jenggala dan Panjalu. Menurut prasasti Ngantang tahun 1135, Raja Jayabaya berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukan mereka di bawah Panjalu atau Kediri. Jayabaya yang terkenal dengan ramalannya itu. Dengan ini selesailah sudah pertikaian antara keturunan Raja Airlangga. Apa betul? Benih-benih permusuhan antara Kahuripan dan Daha masih ada. Akar pahit itu masih muncul sehingga perlu dibuat sebuah cerita rakyat berjudul Cerita Panji. Ini kalian pasti udah hatam banget kan, udah tahu cerita ini karena populer banget di Nusantara. Belum tahu? Aduh, intinya cerita Panji ini berkisah tentang Raden Inu Kertapati yang berasal dari Jenggala, terus berjodoh dengan Putri Candrakirana Sekartaji dari Panjalu. Keduanya diproyeksikan jadi pemimpin dua kerajaan yang udah bersatu di bawah Kediri. Dalam perjalanannya ada banyak hambatan dan tantangan seperti orang ketiga, patih yang membelot, dan lain-lain. Tapi pada akhirnya bak cerita Romeo dan Juliet, keduanya kembali bersatu dan memerintah dengan bijaksana. Cerita Panji ini populer sebagai seni tari dan wayang topeng, berkembang pada zaman Kediri dan mencapai puncaknya pada zaman Kerajaan Majapahit. Bahkan masih dikenang hingga sekarang. Bukan Panji manusia milenium loh ya. Balik lagi, cerita Panji ini juga adalah penggambaran Raja Kameswara, Raja Kediri pada tahun 1180 sampai 1190-an. Istrinya adalah Sri Kirana yang berasal dari Jenggala. Dengan dibuatnya cerita rakyat Panji, maka harapannya orang-orang Panjalu dan Jenggala bisa bersatu dan lupain rasa kebencian di antara mereka. Tapi takdir berkata lain. Keturunan selanjutnya dari Kameswara adalah Kertajaya. Kertajaya seperti yang udah disebutkan di atas, mendapatkan serangan dari kawanan Ken Arok dan Brahmana. Akibatnya, Kediri pun luluh lantak berganti dengan kerajaan baru, Singasari. Tahun 1222 adalah tahun terakhir Kediri berdiri. 70 tahun kemudian dia sempat kembali berdiri sebentar karena pemberontakan Jayakatwang, tapi umurnya tidak lama. Panjang banget ya, emang karena ini adalah salah satu kerajaan yang berpengaruh di Nusantara. Nama Kediri bahkan masih ada sampai sekarang. Diabadikan jadi nama salah satu daerah di Indonesia. Bagaimana dengan Airlangga? Menurut prasasti Sumengka tahun 1059, dia dimakamkan di sebuah petirtaan atau pemandian. Diduga petirtaan itu adalah petirtaan belahan di lereng Gunung Penanggungan. Akhir yang baik untuk seorang raja yang bijaksana. Oke, itu dia cerita Airlangga dan Kedirinya. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi,
Monggo komen di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Mari kita terus sama-sama belajar. Ini deh, diulang lagi. Tadi udah. Sedangkan dari sisi jasa, misalnya dalam prasasti kane, chain, chane, bukan Panji milenia manusia, milenia.